Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Salat malam yang biasa disebut qiyamul lail, adapun masuk bulan Ramadan lebih akrab dinamakan qiyamul Ramadan. 4 sahabat menceritakan bahwa salat malamnya Rasul ada 11 rakaat. Apakah itu Aisyah, kapasitas istri Rasul sendiri, Zaid bin Khalid al-Juhani yang menceritakan ketika Rasul salat malam di perjalanan? Maklum, salat malam itu wajib bagi Rasul, tidak wajib bagi umatnya. Termasuk Ibnu Abbas yang pernah bermalam di rumah Maimunah, bibinya, dan waktu itu ikut salat malamnya bersama Rasul. Dan yang keempat adalah Anas bin Malik, kapasitasnya khatamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum pernah mendapatkan qiyamul lail atau Ramadan yang melebihi dari 11 rakaat dalam tanda kutip hadisnya yang betul-betul sahih. Teman-teman, yang 23 rakaat itu menggunakan hadis Umar. Karena nasu fi zaman Umar yakumuna, melaksanakan qiyam fi Ramadan sebanyak 23 rakaat. Sayang hadis ini dhaif karena yang cerita Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman itu lahirnya tahun 60 Hijrah, lalu Umar bin Khattab wafatnya tahun 23 Hijrah. Jadi Umar sudah wafat, Yazid yang cerita ini belum lahir. Namanya munqati, terputus sanadnya. Justru yang saya temukan di Muwatta Malik, Umar memerintahkan imamnya Ubay bin Ka'ab dan Tamim al-Dari melaksanakan qiyam Ramadan sebanyak 11 rakaat. Maka ini hadisnya yang sahih dari Sa'id bin Yazid, sekretaris pribadinya Umar bin Khattab, dan dia juga termasuk sahabat Nabi. Itu ceritanya lepas yang melaksanakan 23, 47 kita tidak mempermasalahkan. Tapi ketika saya diminta menjelaskan qiyam Ramadan yang 11 rakaat itu bagaimana tata caranya, alhamdulillah sudah saya bukan khusus, saya kasih judul sifat qiyam Ramadan, tata cara qiyam Ramadan. Bapak Ibu yang akan dengan HPT itu ditawarkan 2 cara, 4, 4, 3. Cara yang kedua 2, 2, 2, 2, 3. Itu tawarannya.
Karena Muhammadiyah tidak lagi menggunakan tarjih, berubah manhajnya menjadi tanwin. Kalau tarjih itu dia mencarikan yang paling rojih, risikonya hanya dapat satu cara. Tapi kalau tanwin, selagi cara-cara yang lain dalilnya itu makbul, bisa diterima, diberi kelonggaran kita untuk memilih. Jadi Muhammadiyah sudah menggunakan keberagaman, bukan keseragaman. Dengan keberagaman itulah akan lebih mudah umat ini untuk menjalani ketaatan. Selama 2 akhir kita sudah ada 4 pilihan. Mau nikmat dengan yang setengah baris, silakan. Mau nikmat dengan yang 3 baris, silakan. Mau yang merasa nikmat dengan 7 baris, silakan. Bahkan yang ingin nikmat sampai 14 baris, silakan. Itu namanya keberagaman. Kalau keseragaman nanti dapatannya itu yang ditawarkan. Apa dalilnya yang digunakan? Ini hadisnya Aisyah. Hadis Aisyah itu dari muridnya banyak sekali. Abi Salamah ibnu Abdurrahman, ini salah satu muridnya, bahkan yang menceritakan 11 rakaat itu semuanya laki-laki muridnya. Satu pun tidak ada dari yang perempuan. Kalau gitu suara wanita aurat atau tidak? Aurat atau tidak? Nah, kalau aurat tidak bisa jelaskan. Aurat itu kalau dalam sholat, sehingga nanti tidak boleh menggunakan redaksi subhanallah diganti dengan tasbihul yati. Dalam ngaji ini ada yang teriak-teriak curhat tentang suaminya, lah suaminya ikut ngaji. Waktu walimah teriak-teriak wanita itu, angkat rumah wakot ardabtul ya Rasulullah. Kenapa panjenengan mengangkat nikahkan 2 mempelai itu, padahal keduanya itu anak susulan saya? Dalam walimah tradisi Arab hanya dihadiri oleh laki-laki. Belum lagi curhatnya perempuan enak, kaum laki-laki selalu dapat bermajlis dengan panjenengan. Kami boyo dikasih kesempatan. Apa kata Rasul? Kalau gitu kumpullah di rumah fulan, saya nanti akan mendatangi. Itu banyak sekali siapa bilang suara wanita selalu Allah. Sehingga ngaji gini nggak pernah tanya, kenapa nggak tanya Bu Allah? Lah gak iso ngajar sampean. Itu gambarannya. Jadi kapan memahami hadis suara wanita itu aurat harus dipahami secara proporsional. Nah, hadis yang diceritakan Aisyah ini mengatakan bahwa Rasul itu baik di bulan Ramadan maka tidak pernah Rasulullah yazid melebihi fi Ramadan, baik qiyam Ramadan wala fi ghairihi, qiyam di luar bulan Ramadan, karena memang wajib bagi Rasul.
ala inda asrota rakaat, melebihi dari 11. Yusolli arba'a rakaatin, Nabi sholat 4 rakaat. Fala tas'al, kalian bertanya wahai murid-muridku, an husnihinna wa tulihinna, tentang bagusnya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. 1 rakaat itu ratusan ayat, sehingga selesainya menjelang fajar gitu. Itu uswatun hasanah. Maka kalau nggak mampu 200 ayat, boleh setiap rakaat hanya 100 ayat. Masih tidak kuat, ya sudah, setiap rakaat 50 ayat lah. Masih tidak kuat, ya silahkan. Emang buatnya berapa? 3 ayat, ya apa-apa. Kata Allah, apa yang sudah dicontohkan Rasul, ambil sebatas kemampuan. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan, bagaimana kita ini sholat dengan tumakninah. Karena kalau tidak tumakninah, diancam oleh Rasul untuk mengulangi berkali-kali. Bagaimana sholat itu merasa nikmat? Karena hakikat sholat bukan beban, tetapi media taqarrub kepada Allah. Itu aja. Mau setiap rakaat 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat beruang hukumnya sunnah. Kalau bisa beliau 400 ayat, setiap apa? Rakaat. Kapan dicoba di sini? Ya mudah-mudahan bukan go publiknya yang biar jamaahnya. Kemudian Yusolli arba, kemudian sholat 4 rakaat, sama bagusnya, panjangnya. Semua Yusolli salasa rakaat, baru sholat 3 rakaat. Itu cerita siapa? Aisyah. Kebetulan sholat malam itu sesuai dengan nasihat Rasul dikerjakan di rumah. Maka keajikan Rasul melaksanakan di rumah seumur hidup, kecuali kalau dalam perjalanan. Lalu di akhir Ramadan menjelang wafat keluar, itu ceritanya dimakmumi oleh imam. Fatahaddatsu, cerita kenapa tadi imam tidak keluar. Ada apa? Kalian menikmati salat bersama Rasulullah. Ya wes kok begitu metu tiba Rasul kan bertemu. Mungkin Rasul berikutnya keluar lagi, kecewa lagi. Maka nekat, nanti malam saya akan keluar biar bisa menikmati berjamaah bersama. Enggak keluar, dititeni ini malam gaji, malam serawi betul, itu likur betul, likur dah, ini sama likur betul. Malam sama likur nggak cukup masjid ini, jamaahnya apa? Ternyata Rasul tidak keluar. Itu ceritanya, ada yang bildingnya Rasul itu dilempari kerikil, kan masjidnya Rasul banyak kerikil.
Ada yang paling tiga maunya ya Rasul keluar. Alhamdulillah keluar. Tapi keluar enggak imami memberitahu sengaja malam ini saya tidak keluar. Kenapa? Takut difardukan. Hilangnya di situ. Kemudian datang ketentuan, oh ternyata sholat malam wajib bagi Rasul, sunnah bagi umat. Kalau menggunakan kaidah usul, sebabnya hilang, kapan ya qiyam Ramadan kemeruduk untuk pergi ke masjid. Sayang tahun berikutnya Rasul sudah wafat. Andaikan masih hidup, kita ingin tahu Rasul sejak awal keluar tidak kira-kira. Karena sudah wafat, menjadi pertanyaan guru sing afdol kemerudukan masjid apa omah. Kata teman samping saya, yoko sholat sunnah itu sebaiknya di rumah. Ya sudah, kalau gitu di rumah baik, di masjid baik, yang nggak baik, yang nggak sholat. Itu ceritanya karena pola pandangnya berbeda. Satu tekstual kami, yang kedua menggunakan pemanfaatan kaidah didukung dengan berbagai kaidah. Itu ceritanya. Bapak Ibu, ketika Aisyah menceritakan seperti ini adalah cerita yang sejujur-jujurnya. Dan mungkin sahabat dusta tidak mungkin. Yang menjadi pertanyaan, ketika Aisyah cerita 4 rakaat, kira-kira 1 salam atau 2 salam? Kira-kira namanya fikih. Kira-kira 1 salam atau 2 salam? Bisa dipahami 1 salam. Mulai dibentuk kasar. Wah, nah kok enak sampai menghubungi orang lain? Kayak sampai sing bener. Jadi memahami itu begitu. Apa salahnya berita Aisyah saya pahami apa adanya? 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, baru 3 rakaat. Ya Allah, kalau pemahaman seperti ini masih keliru, diganjar oleh Allah benar, diganjar. Kok sampai yang senyalah? No. Tidak boleh dalam hal ijtihadiyah Anda merasa benar itu hak Anda, tapi jangan sampai merasa paling benar, apalagi menyalahkan orang lain. Saya tanya di masjid, Pak Yai, di sini 4-4-3, kenapa enggak 2-2-2-2-3? Jawabannya menarik, biar cepat. Iya, sampai sekarang masih ada. Saya sebagai makmum, kewajiban saya mengikuti imam. Itu ceritanya. Penasaran, kok 4-1 salam, 4-1 salam. Ya itu tidak mengatakan 4-1 salam loh, tidak. 4-4-3. Itu dihakiti siapa bila PT 4-1 salam. Itu hasil pemikiran. Nah, terkait memahami 4-1 salam, saya tidak menyalahkan mencoba memberikan masukan. Kalau difahami dohirnya begini,
saya temukan bahwa salat malamnya Rasul itu 8+3. Ini dari riwayat Ibnu Abbas. Dohirnya 8, kemudian 3. Menurut dohirnya 8 satu salam boleh apa tidak? Boleh. Maka saya tanya Pak Yai, kenapa enggak 8 langsung 3? Jawabannya lebih cepat Pak Yai. Nanti bahkan dipapat mendingan apa? 8 langsung salam. Insya Allah lebih cepat, apalagi dulu terus. Jadi gitu ceritanya ini. Ditemukan ketika Rasul sudah sepuh, tidak mampu 8 rakaat, hanya 6. Sholat malamnya, witirnya 3. Kalau dilihat makna dohirnya, berarti 6 1 kali salat. Makna dohir itu konsekuensi berpikir. Saya tidak nyalakan. Kemudian harus ditutup witir. Sebab saya ingin mengajarkan umat ini hadis fikih, bukan hadis qauli. Hadis fikih itu respon sahabat. Respon sahabat itu nggak gampang memahami. Saya temukan hadisnya Abu Hurairah terkait sholat Jumat. An Abi Hurairah qala Rasulullah idza shallaitum al-jum'ah fasallu arba'an. Kalian nanti habis sholat Jumat tindak lanjuti sholat 4 rakaat. Oleh teman-teman Siddiqiyah, 4 rakaat itu diterjemahkan tindak lanjuti sholat duhur 4 rakaat. Dalam pandangan teman-teman Siddiqiyah, Jumatan itu tidak bisa menggugurkan sholat duhur. Jumatan itu dipersepsikan hari raya. Itu ceritanya. Sekali meninggalkan sholat Jumat, tidak ada sanksi, walaupun secara sengaja. 2 kali, tidak ada sanksi. Baru kalau sengaja 3 kali, tubi ala nifaq, disempel kemunafikan. Baru ada sanksi. Lah meninggalkan sholat duhur sekali saja sengaja kafir. Kalau gitu lebih berat duhur atau Jumat. Itu ceritanya. Hadisnya sahih, diriwayatkan Muslim 881, Ibnu Hibban 2485, Abu Daud 1131, Ahmad terulang 2 kali. Tapi di buku aslinya hanya Muslim gitu aja. Dan hadis ini dimasukkan dalam Riyadhus Shalihin. Artinya Imam Nawawi yang hidup abad ke-8 ini ngambil dari Sahih Muslim. Aslinya ada di Sahih Muslim. Setelah saya teliti, bukan Imam Muslim yang mengeluarkan. Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ada. Abu Dawud di komentari Albani Sahih. Ar-Nawawi di komentari Musnad Ahmad Sahih. Sudah saya terjemahkan 41 jilid itu. Itu ceritanya. Maka jangan kaget kalau ada seperti ini. Kalau gitu yang menjadi pertanyaan, 4 rakaat ini kira-kira sekali salam atau 2 kali salam?
tasahudnya sekali atau 2 kali? Masa sholat zuhur tasahudnya sekali? Ya tentunya 2 kali. Kenapa saya sampaikan gitu? Ini memahami apa dipahami 1 kali salah ada. 8 diterjemahkan dipahami 1 kali salah ada. 6 sekali salah ada. Lah ini 4 kan tidak mungkin 1 tasawuf. Masa salat zuhur 1 tasawuf? Ya tentu 2 kali tasawuf. Saya belum ketemu dengan khalifahnya sendiri, padahal sudah ada kesepakatan ketemu. Habis ngajar di Unhas, insya Allah ketemu dengan beliau. Qadarullah hujan terus membuat dia tidak bisa ditemui. Tapi saya sudah diskusi dengan anak buahnya yang dokter itu, dapat bukunya. Ini yang selalu saya katakan untuk menyelesaikan, meminimalkan khilafiyah. Ini kan interupsi. Habis sholat Jumat tidak lanjuti 4 rakaat. Dari mana kata-kata sholat itu kan pemikiran. Aplikasinya ketemu 2 rakaat dikerjakan Rasul di masjid, 2 rakaat dikerjakan di rumah. Kalau gitu 4 rakaat bukan sholat zuhur, ba'diyah Jumat. Prakteknya Rasul menjalani 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Enak gitu. Aplikasi teksnya itu ada sholat zuhur, lain lagi. Itu ceritanya. Dan sholat Jumat, ijma hukumnya wajib, walaupun persepsinya hari raya. Kalau Jumat tidak bisa menggugurkan sholat zuhur, berarti di hari Jumat sholat fardu bukan 5 lagi, tetapi ada 6. Itu ceritanya enak kalau kita diskusi. Dalilnya sahih, tinggal pemahamannya perlu diskusi. Dari sini ketahuan hadis fikih itu gak gampang. Resiko memahami Al-Quran 1 salah bisa saja. Tapi kalau lihat prakteknya ternyata 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ibarat Abu Hurairah 4 rakaat. Kemudian saya temukan yang cerita 4 itu kan 1 Aisyah, yang kedua Ibnu Abbas. Padahal Aisyah sendiri menceritakan kepada kita sholat malamnya Rasul itu 2. Aisyah sendiri. Ibnu Abbas pun menceritakan 2. Nah ini berapa sahabat? Pertama, Ibnu Abbas sendiri cerita 2. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Abbas juga 2. Yang ketiga Ibnu Umar 2. Yang keempat Ibnu Umar juga 2. Yang tadi Zaid bin Khalid al-Juhani 2. Belum pernah kita mengetahui sholat malam itu sampai lebih dari 2.
sini kita kompromikan, saya jadi tertarik. Oh, ada syarat hadis Bukhari ternyata. Karena Aisyah itu di antara perawinya adalah Bukhari. Kenapa sampai muncul 443? Ini kata fasir, kata ahli syarahnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat panjang sekali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat panjang sekali. Baru ditutup dengan 3 rakaat. Kalau dilihat secara makro, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 3 mencoba mengkompromikan sama-sama dari Aisyah. Didukung nanti hadis-hadis yang lain. Nah, ini yang saya ceritakan, hadisnya Ibnu Umar misalnya, sholatul laili masna. Bayangkan saya, tidak mungkin dong Rasul itu melawan dari bimbingannya sendiri. Itu pikiran saya begitu. Bahwa Rasul bersabda, sholatul laili masna. Wal witri rakaatan wahidah. Nanti ada yang 3 rakaat. Kemudian ada lagi hadis dari Ibnu Umar yang juga ya. Ini kalau apa masna itu? Dijawab antusalina fi kulli rakaataini, supaya baca salam setiap 2 rakaat. Itu maknanya masna. Dijelaskan sendiri oleh perawinya itu, oleh Ibnu Umar. Itu ceritanya. Sehingga kalau ada gambar 8+3, bayangan saya dengan hadis ini ya 2, 6+3, dua. Jumlahnya berapa? Itu kajian namanya tematik. Tidak hanya ngambil hadisnya Aisyah, tapi juga memahami hadis-hadis yang lain. Itu mencoba seperti ini. Sehingga saya lebih tertarik arah yang kedua, lebih spesifik. 2, 3 itu lebih spesifik daripada 4 kesannya 1 salam atau 2 salam. Kalau 2 tidak mungkin 2 salam, 2 jelas 1 salam. Tinggal sekarang witirnya itu 3 rakaat itu 2+1 atau 3 1 salam. Menarik dibahas. Ketemu pembahasannya yang 3 rakaat itu doanya yang 2+1 ya. Mana? Oh ini khusus witir 2+1. Ketemu hadisnya Zaid bin Khalid dan hadisnya Ibnu Abbas. Tuh kalau dirangkum jadi begini. Ini saya besarkan ya. Witirnya kan 3 rakaat. Tuh, kok sini. Witirnya 3 rakaat. Itu menjadi 2+1. Tapi hadis asalnya 2.
kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2 sampai 5 kali ya. 6 kali ya. 2 kemudian ditambah 1. Nah, kan gini teks hadisnya. Yusolli rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, kan begitu. Nah, dari mana witir diambil 21? Dari sini. Nah, jadi ini pemahaman, bukan teks hadis witirnya 21, enggak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Itu teks hadisnya. Lagi tadi kan memahami teks itu. Boleh enggak dipahami bahwa witirnya akhirnya 2 ditambah 1? Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena 2 bukan ganjil. Iya. Ini yang bingung. Sholat witir kok nurut? Ya cara nih, atau witri mohon sebagian dari witir. Teknya sampai nanti misalnya gitu. 1, 2, 3, 5, 6. Sorry, kelebihan 2. Gimana? 13 rakaat semua. 1, 2, lagi. Oh, sorry. 2, 1. Nah, gimana? Apa salah? Sholatnya malam 8, kemudian witirnya 3 dibagi 2 plus 1. Sekali lagi ini bukan hadis qauli, ini hadis fikih. Terkait memahami hadis ini saya coba tawarkan namanya pemahaman. Gimana? Jangan dipahami witir 2 plus 1, tapi ini adalah iftitah. Terus sholat malam Rasul tetap ada 8. Baru witirnya berapa? 1. Oh kira-kira. Misalnya kira-kira gitu. Ini berarti punya 2 makna. Bisa 2 plus 1, bisa yang 2 itu miliknya sholat malam, witirnya hanya 1. Kan Rasul dahulu sholat malam kalau baru subuh segera ditutup dengan witir. Ya selesainya menjelang subuh masalahnya. Selesai sholat malamnya Rasul itu kalau di bulan Ramadan menjelang subuh. Mau kita coba? Itu ceritanya. Ini berarti punya 2 makna. Dibanding yang 3 rakaat 1 salah. Dalilnya itu sore layar sil bainahuma bitaslim. 3 rakaat itu tidak disela-sela dengan salah. Tidak ada yang namanya tasawuf awal, tasawuf akhir. Berarti langsung 3, 1 pakai. Ada lagi hadis Aisyah dengan redaksi hatta yajlis fi akhir. Sholat witirnya itu duduknya hanya rakaat yang terakhir. Kemudian ada lagi Ibnu Abbas juga Autar lam yusalim illa fi akhirin. Tidak salah kecuali pada rakaat yang terakhir.
Kira-kira dari hadis-hadis ini 3 rakaat itu 2 salam atau 1 salam? Satu. 1 salam. Apa tidak bertentangan dengan salat malam 2 waktu? Enggak. Ini bukan salat malam, ini penutup salat malam. Beda. Sehingga tidak kontradiksi dengan keumuman hadis salat malam 2. Itu yang saya lebih dekat, lebih gampang dipahami daripada 4-4-3 masih debatable 4 1 salam atau tidak. Ya mendingan yang tidak debatable 2 baru apa? 3. Itu lebih mantap menurut saya. Sampai nggak boleh ikuti saya. Itu gambarannya, sehingga seluruh hadis kita jadikan dalil dipahami secara komprehensif, secara proporsional. Ini masih di sini. Kalau di sini gimana? 4-4-3 berarti mengambil opsi yang pertama. Nanti harus menjawab hadis sholat malam 2 ya Allah. Itu tantangannya begitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya bukan tipe orang yang mendoktrin, tapi memberi wawasan. Insya Allah kalau kita mencoba mencermati, mudah-mudahan kita dapat ilham. Keretok kok lebih mantap begini. Itu bagian petunjuk dari Allah Subhanahu. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum